Saudara mahasiswa dan sahabat MK, kita berjumpa kembali. Semoga kalian saya temu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat mengikuti materi-materi kuliah yang saya akan sampaikan. Pada kesempatan ini saya mengangkat satu topik, yaitu analisis umur proyek. Dalam analisis umur proyek ini kita menggunakan 3 teori yang telah kita pernah pelajari, yaitu tentang metode VOT, metode CPM, dan yang kali ini kita akan bahas tentang probabilitas tentang sebuah umur proyek. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, dalam analisis ini untuk lebih memudahkan pemahaman dan fokus kita dalam pembahasan, saya menggunakan kata kunci yaitu POT, LO, LM, LP, lever, over, probabilitas, dan uren. POT adalah sebuah metode yang kita gunakan untuk memberikan keleluasaan di dalam rangka kita merencanakan daripada durasi daripada masing-masing kegiatan suatu proyek, di mana LO itu adalah waktu optimis, LM adalah waktu normal atau sering disebut dengan most likely, sedangkan LP adalah waktu pesimis. Dari 3 waktu dengan menggunakan rumus POT, maka kita akan mendapatkan lever, yaitu kegiatan perkiraan. Ya, dari kegiatan perkiraan ini kita dapat menggambar network planning atau network diagram, sehingga dari network diagram tersebut kita akan mendapatkan kegiatan kritis, lintasan kritis, dan umur perkiraan proyek atau sering disebut dengan UPER. Ya, dalam penyusunan daripada network planning ini kita menggunakan metode CPM, Critical Path Method, dan selanjutnya setelah kita mendapatkan umur perkiraan proyek, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tingkat kemungkinan keberhasilan daripada umur proyek yang telah kita rencanakan dengan menggunakan metode probabilitas. Dari rumus-rumus yang kita gunakan di metode probabilitas, kita akhirnya mendapatkan umur rencana proyek. Itulah nanti tahapan-tahapan pembahasan kita di dalam analisis daripada umur proyek. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, marilah kita ikuti tahap-tahap pembahasan kita untuk mendapatkan umur proyek rencana. Selanjutnya kita ikuti slide daripada berikut ini. Dan mengapa kita perlu melakukan analisis tentang probabilitas daripada sebuah umur proyek? Berdasarkan hasil penelitian bahwa kemungkinan tingkat keberhasilan sebuah proyek itu adalah 50%. Kemudian proyek itu memiliki kegagalan juga 50%. Oleh sebab itu kita selaku pengelola proyek atau owner dan pemilik proyek tidak inginkan proyek kita gagal 50% kemungkinannya. Tentunya kita ingin keberhasilan kita di atas 80%. Jadinya kegagalannya mungkin 20% atau 10%, bahkan kalau mungkin 1%. Itulah harapan kita, sehingga perlu kita melakukan kajian tentang durasi daripada kegiatan setiap waktu daripada setiap kegiatan. Saudara mahasiswa dan sahabat PNK, sebelumnya kita telah melakukan analisis tentang umur proyek, yaitu dengan menggunakan dengan cara rata-rata yang telah kita bicarakan. Yang kedua adalah dengan cara pembobotan.
Yang ketiga adalah dengan cara critical path. Saya ingatkan kembali bahwa dengan cara rata-rata tentunya cara ini sedikit agak global. Ini adalah sekedar untuk mengestimasi secara cepat tentang umur sebuah proyek. Sedangkan cara pembobotan tentunya kita akan memberikan bobot dari masing-masing kegiatan. Ini akan lebih halus. Kemudian sedangkan dengan critical path method tentunya ini adalah sudah analisis yang mendetail. Tetapi dengan menggunakan probabilitas, kemudian critical path method tetap akan kita gunakan tentunya dengan menggunakan analisis probabilitas. Critical path metode ini akan mendapatkan durasi kegiatan yang lebih optimal seperti yang harapan kita. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, untuk melakukan analisis ini ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi, yaitu kita harus sudah memiliki adalah network planning rencana, ya. Kemudian yang kedua, kita telah menentukan durasi daripada masing-masing kegiatan, yaitu tentang waktu optimis, most likely, kemudian pesimis. Jadinya waktu optimal, waktu optimis, waktu normal, dan waktu pesimis. Nah, kita telah menentukan. Yang berikut kita harus menentukan lebih dahulu adalah tingkat probabilitas daripada umur proyek yang kita inginkan. Bisa katakan tadi, apakah umur proyek itu tingkat keberhasilan yang kita inginkan berapa? 90, 80, 70. Nah, hal ini akan berpengaruh terhadap umur proyek yang kita akan rencanakan. Sudah mahasiswa dan sahabat MK, selanjutnya bagaimana caranya tahapan-tahapan dalam menganalisis daripada umur proyek? Maka pertama, seperti saya katakan tadi, kita harus memiliki data, ya, tentunya data sebagai sumber analisis kita, yaitu tingkat keberhasilan yang kita inginkan, berapa persen tingkat keberhasilannya. Kemudian kita telah memiliki gambar network planning rencana, ya. Jadinya kita telah memiliki waktu rencana. Yang ketiga, kita telah menentukan estimasi tentang LO, waktu optimis, LM, waktu paling sering terjadi, waktu normal, dan LP adalah waktu pesimis. Jadinya dengan 3 data ini baru kita akan melakukan analisis. Pertama adalah kita akan menentukan leper. Leper ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus probabilitas yang nanti kita jelaskan. Setelah kita memiliki waktu lever, maka selanjutnya kita akan menggambar network planning berdasarkan durasi masing-masing kegiatan, yaitu dengan waktu levernya. Yang ketiga, dari network planning kita akan mendapatkan kegiatan kritis dari network planning tersebut. Kemudian kegiatan kritis dan lintasan kritis. Dari lintasan kritis, panjang lintasan kritis, kita sudah belajar tentang critical path method, bahwa panjang lintasan kritis itu adalah umur proyek. Jadi dengan menggunakan durasi lever, kita akan mendapatkan umur proyek, yaitu perkiraan, ya. Baru kita mendapatkan umur proyek perkiraan yang kita sebut dengan UPER. Jadinya untuk menghitung umur proyek rencana yang kita inginkan sesuai dengan tingkat keberhasilannya, kita harus menghitung DS, DV dengan menggunakan rumusnya. Nanti kita jelaskan. Kemudian dari tabel distribusi normal, kita akan mencari DN, ya. Kita mencari DN dengan rumus DN, maka didapat uren, ya. Jadinya seperti itu tahapan-tahapan kegiatan kita di dalam melakukan analisis. Selanjutnya bagaimana rumusnya? Mari kita bicarakan rumus-rumus daripada probabilitas.
Saudara mahasiswa, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus yang kita gunakan dalam rangka analisis daripada PET dan probabilitas daripada umur proyek. Di sini kita melihat ada pertama adalah lever. Lever itu adalah durasi daripada perkiraan sebuah kegiatan yang kita hitung dengan rumus 1 kali LO ditambah 4 kali LM ditambah 1 kali LP per 6. Jadinya dari lever kegiatan ini kita akan membuat network diagram. Selanjutnya di sini ada DN. DN adalah uren dikurangi upper per dV, di mana DN ini kita dapatkan dari tabel distribusi normal. Ya, jadinya upper umur perkiraan proyek kita dapatkan dari network planning berdasarkan kegiatan-kegiatan lever. Ya, yang kita cari adalah uren ini, ya, umur rencana proyek. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 adalah jangkauan. Jangkauan adalah LP dikurangi LO untuk kegiatan-kegiatan kritis yang kita dapatkan dari network planning daripada lever. Selanjutnya DN, saya sudah jelaskan ya, didapat dari tabel distribusi normal sesuai dengan tingkat keinginan keberhasilan yang kita inginkan, yaitu P%. Selanjutnya adalah DS. DS adalah jangkauan dibagi LO untuk kegiatan kritis, di mana sigma DS kuadrat sama dengan dV kuadrat. Nah, di sini saya berikan keterangan, yaitu DS adalah deviasi standar kegiatan kritis, yaitu kita ambil dari kegiatan kritis dari durasi lever yang kita dapatkan dari network planning. DP adalah deviasi proyek yang kita cari dengan menggunakan DS. DN kita dapatkan dari tabel distribusi normal. Lever adalah durasi kegiatan perkiraan, sedangkan uren umur rencana yang dicari dengan tingkat kemungkinan persen tertentu. Kemudian P adalah persentase kemungkinan yang kita inginkan di dalam rangka analisis ini. Itulah rumus-rumus yang kita gunakan di dalam analisis PET dan probabilitas daripada umur proyek. Selanjutnya kita masuk ke kasus penggunaan rumus-rumus ini, sehingga mahasiswa dan sahabat Eka lebih dapat memahami penerapannya nanti di soal-soal ataupun di lapangan. Pertama, kita akan memiliki data. Yang saya sampaikan tadi, kalian harus memiliki data tentang jenis kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan dalam proyek itu. Kemudian kita membuat waktu optimisnya berapa, waktu normalnya berapa, dan waktu pesimisnya berapa. Ya, jadinya dari data ini kita akan lanjutkan dapat menghitung lever, ya. Kita akan menghitung lever. Kemudian dari lever itu kita telah memiliki network planning rencana, ya. Jadinya kita harus memiliki network planning rencana ini, ya. Kita dengan menggunakan 3 waktu ini kita memiliki 3 network planning. Dari 3 waktu ini kita akan mendapatkan network planning rencana yang akan menghasilkan upper atau umur perkiraan proyek. Nah, ini adalah tabel distribusi normal yang kita gunakan. Saya berikan contoh. Ini tingkat kemungkinan keberhasilan sebuah proyek. Umpama kita inginkan proyek kita berhasil 90%, maka DN kita akan
cari ke sini, ya, maka kita akan mendapatkan DN adalah 1,3. Ya, dengan menggunakan rumus DS kita akan mendapatkan over, ya, uren, umur rencana. Saudara mahasiswa dan sahabat MK, kita akan coba menganalisis, membahas contoh analisis probabilitas sebuah proyek dengan satu kasus, ya. Nah, ini contoh perhitungan, ya. Diketahui tingkat kemungkinan yang kita inginkan adalah sebuah proyek adalah memiliki adalah sebesar 52%. Kemudian umur perkiraannya adalah 52 hari, ya. 52 hari yaitu kita dapatkan dari menghitung lever tadi, yaitu dengan menggunakan LP, LO dan LM. Kemudian dengan rumus lever kita akan mendapatkan umur proyek perkiraan, ya, dengan network planning. Kemudian yang ditanyakan adalah ini adalah data proyek, ya, data sebelumnya, tetapi data ini perlu kita analisis untuk mendapatkan umur perkiraan proyek, ya. Selanjutnya ditanyakan umur proyek rencana atau uren yang memiliki tingkat keberhasilan. Jadi untuk mendapatkan tingkat keberhasilan 80%, ini umur proyek kita jadi berapa? Ya, jadinya jadi berapa umur proyek kalau kita inginkan tingkat keberhasilan kita 80%? Marilah kita ikut lanjutkan bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, jadinya tahapan pertama kita akan menghitung durasi dari masing-masing, yaitu dari LO, LM, LV. Kemudian dengan menggunakan rumus lever ini, maka kita akan mendapatkan durasi lever, ya. Jadinya kita akan mendapatkan durasi daripada lever di masing-masing kegiatan. Jadinya dengan 3 ini kita akan mendapatkan ini. Kemudian selanjutnya, setelah kita mendapat lever, maka selanjutnya kita menggambar, ya. Kita menggambar network planningnya, kita mendapatkan dari lever mendapatkan umur proyek adalah 52 hari, ya. Umur proyek kita menjadi 52 hari. Selanjutnya ini lintasan kritisnya adalah B, E, dan H. Inilah lintasan kritis dengan umur adalah 52 hari. Selanjutnya saudara mahasiswa, bagaimana kita menjawab soal itu? Selanjutnya kita dari tabel DS, ya, kita miliki 3 kegiatan kritis, yaitu kegiatan E, B, E, dan H. Kemudian dengan LP, LU, ini kemudian jangkauannya adalah ini, ya. Kemudian kita akan menghitung DS, ya. Kita akhirnya mendapatkan DS kuadrat yang kita akan masukkan ke dalam rumus. Kemudian untuk tingkat keberhasilan 80% dari tabel distribusi normal didapat deviasi adalah DN adalah 0,85, ya. 0,85. Umur proyek adalah 52 hari. Kemudian distribusi deviasi standar proyek DP kuadrat adalah DP 3. Kemudian masuk ke dalam rumus ini, maka kita sudah mendapatkan umur proyek, ya. Jadinya DN upper dikurang upper per DP. Dengan rumus ini DN kita dapatkan 0,85 dari tabel distribusi normal, DP kita dapatkan 3, uren 52, maka selanjutnya kita mendapatkan umur proyek 55 hari. Dengan ketingkat keberhasilan 80%, umur proyek kita menjadi 55 hari. Demikianlah saudara mahasiswa, telah kita bahas tentang satu kasus dan contoh. Ini adalah tabel distribusi normalnya. Tadi tingkat keberhasilannya diantara ini, ya 80%.
kita interpolasi, kita mendapatkan di sini 0,85 ya, di antara 0,90 dan 0,70, 0,85, 0,90 ya. Interpolasi kita akan mendapatkan nilai DN-nya itu 0,85. Demikianlah saudara mahasiswa tentang analisis mengenai probabilitas daripada umur proyek. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa dalam topik-topik yang lebih menarik. Tentunya topik ini sangat sering kita temukan di proyek-proyek kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.